Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia di sini akan mempresentasikan PowerPoint mengenai Sistem Hukum Indonesia, yaitu materi pengertian hukum, hukum dasar dan konstitusi, serta hukum dan sosial kemasyarakatan. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua, Aliyah Sahra Silvandi. Yang ketiga, Dianatul Munawarah. Yang keempat, Ignur Hafiz. Yang kelima, Nora Juni Ameva. Yang keenam, Laras Putri Pratiwi. Dan yang ketujuh, Zaki Wirananta. Selanjutnya, untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Aliyah. Kepada Aliyah, disilakan. Hukum dalam arti luas dan arti sempit. Pertama, pengertian hukum. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia. Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Itu artinya setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Pengertian hukum menurut para ahli. Pertama, Aristoteles. Hukum merupakan kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku terhadap masyarakat saja, tetapi juga berlaku kepada hakim itu sendiri. 2. Sammitjo. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa berisi suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, Satcipto Raharjo. Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk tingkah laku. Yang keempat, menurut C.T. Simorangkir dan Wirjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib untuk menentukan tingkah laku. Menurut Montesquieu, hukum adalah segala gejala sosial dan perbedaan hukum dikarenakan oleh perbedaan alam, politik, etnis, sejarah, dan faktor lain dari tatanan masyarakat. Untuk itu, hukum suatu negara harus dibandingkan dengan hukum negara. Aliyah Sahra, selanjutnya materinya akan dipresentasikan oleh Dianatul Munawarah. Kepada Dianatul, disilakan. Menurut Ahmad Ali, penemuan hukum dalam arti sempit adalah jika pertarungannya sudah ada dan sudah jelas, di mana hakim tinggal menetapkannya saja. Menurut Sudikno Mertokusmo, penemuan hukum dalam arti sempit adalah suatu penemuan hukum, terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa atau memutuskan satu perkara. Pengertian penemuan hukum dalam arti luas. Van Ikema Humes, proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Menurut Paul Schopen,
sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun reasoning. Tujuan hukum: 1. Melindungi hak asasi setiap manusia. 2. Menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. 3. Menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. 4. Menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. 5. Menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. 6. Kedamaian hidup manusia berupa ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. 7. Menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketentraman, serta kedamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. 8. Mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, selanjutnya unsur-unsur hukum. Yang pertama, mengatur tingkah laku masyarakat. Sebuah produk hukum harus mengandung unsur peraturan yang berfungsi mengatur interaksi dan hubungan antar anggota masyarakat di tempat hukum tersebut berlaku. Yang kedua, dibuat badan resmi yang berwajib. Tidak semua orang atau lembaga memiliki hak dan kewenangan untuk membuat produk hukum. Hanya badan resmi yang berwenang dan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Sifat hukum yang memaksa ini membedakan hukum dengan norma lain yang berlaku di dalam masyarakat. Sifat ini memaksa ini ditandai dengan adanya sanksi bagi siapapun yang melanggar hukum yang berlaku. Yang keempat, sanksi bersifat tegas. Unsur terakhir dalam produk hukum adalah adanya sanksi yang tegas. Sanksi ini diatur dalam perundang-undangan atau produk hukum lainnya yang telah disepakati bersama. Sanksi bisa berupa penjara, denda, bahkan hukum mati. Jenis-jenis hukum. Hukum publik adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat merupakan hubungan yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lainnya dengan menitik beratkan kepentingan perorangan. Yang kedua, hukum dasar dan konstitusi. Hukum dasar adalah aturan-aturan yang dipakai sebagai landasan dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan atau perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara pada satu negara. Terima kasih kepada Zaki. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Laras Putri Pratiwi. Kepada Laras, disilakan. Baiklah, selanjutnya hukum dasar dapat dibedakan atas dua, yaitu yang pertama hukum dasar tertulis. Rumusnya jelas dan merupakan hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara. Memuat aturan-aturan tak pokok ketatanegaraan. Yang kedua yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Aturan-aturan dasar yang timbul dalam praktek penyelenggaraan negara, contohnya pidato kenegaraan oleh Presiden pada setiap tanggal 16 Agustus. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama yaitu sumber hukum bagi produk-produk hukum dan kebijaksanaan pemerintah. 2. Sarana atau alat pengawasan dalam kurung kontrol berlakunya semua peraturan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah peraturan yang lain rendah yang berlaku sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu tata urutan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama,
cita Pancasila, yang kedua hukum, yang ketiga pembukaan sistem Undang-Undang Dasar Hukum Indonesia, yang keempat batang tubuh sistem UUD 1945, yang kelima norma, yang keenam TAP MPR, yang ketujuh hukum dasar tak tertulis, yang kedelapan undang-undang, yang kesembilan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi dan lain-lain. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, fleksibel, mempunyai arti supel dan elastis. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah meninggalkan zaman luwes dalam artian berlaku di mana saja. Tidak kaku, dapat diikuti oleh siapa saja yang menjadi penduduk warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang bersifat singkat dan supel. Hanya memuat 37 pasal serta aturan peralihan dan aturan tambahan. Hal ini mengandung makna yang pertama, Undang-Undang Dasar cukup hanya memuat aturan-aturan pokok dan memuat garis-garis besar instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain. Penyelenggaraan negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, sifat supel dimaksudkan senantiasa harus ingat bahwa masyarakat harus terus berkembang. Oke, terima kasih kepada Laras. Selanjutnya materi berikutnya akan dijelaskan oleh Iqnur Hafiz. Kepada Iqnur disilakan. Yang nge-report ya, kamunya. Kan udah dibisu. Silakan kepada Iqnur Hafiz penjelasan materi selanjutnya. Ya, teman. Hukum konstitusi, sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Tujuan konstitusi, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Hal ini dimaksudkan apabila tanpa membatasi kekuasaan penguasa. Dikhawatirkan konstitusi tidak akan berjalan dengan baik. Dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. Melindungi HAM. Maksudnya setiap penguasa berhak menghormati orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Secara teoritis, konstitusi dibedakan menjadi 1. Konstitusi politik adalah berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antar lembaga negara. 2. Konstitusi sosial adalah konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofi negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu. 3. Hukum dan sosial kemasyarakatan. Fungsi hukum pada masyarakat adalah untuk mencegah konflik kepentingan. Jika terjadi, maka hukum menjadi penyedia cara untuk menyelesaikannya, berdasarkan kebijakan yang didasarkan pada norma yang berlaku. Dengan keterkaitan hukum dan masyarakat, maka perbuatan masyarakat untuk main hakim sendiri akan terhindar. Terima kasih kepada Iqnur Hafiz. Selanjutnya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Nora. Kepada Nora disilakan. Baiklah, selanjutnya interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum. Menurut Suryono Soekanto, bahwa paradigma yang berkembang dalam memberikan format atas hubungan interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum adalah
Yang pertama, hukum akan melayani kebutuhan masyarakat agar supaya hukum itu tidak akan ketinggalan oleh lajunya perkembangan masyarakat. Yang kedua, hukum dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat atau setidak-setidaknya dalam memacu perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Dampak perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan keuntungan ekonomis bagi pengguna media perangkat internet akan kebutuhan informasinya, akan dapat menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi positif bagi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Teknologi yang berdampak negatif ini disebabkan oleh pengguna teknologi sendiri, misalnya terjadinya pencurian pulsa, pembobolan kartu kredit, kartu ATM, situs atau website yang menyediakan jasa preman atau pembunuhan bayaran dan lain-lain. Meningkatnya kriminalisasi cybercrime atau kejahatan dalam dunia maya sudah banyak terjadi di Indonesia. Kesimpulan, hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Itu artinya setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Apabila warga negara Indonesia tidak mematuhi hukum yang ada, tentu akan dijatuhi sanksi berupa denda hingga dipenjara. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi. Hukum dalam artian luas merupakan hukum adalah hak dari perbuatan tertentu, sementara itu dalam arti sempit, hukum adalah hak untuk menuntut perkara dilarang. Hukum dan sosial kemasyarakatan memiliki fungsi yang saling berkaitan. Fungsi hukum penyedia cara untuk menyelesaikan berdasarkan kebijakan yang didasarkan pada norma yang berlaku. Dengan keterkaitan hukum dan masyarakat, maka perbuatan masyarakat untuk main hakim sendiri akan terhindar. Hukum dalam masyarakat memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sarana untuk memfasilitasi proses interaksi sosial, dan sarana untuk menciptakan keadilan. Baiklah, terima kasih kepada Nora. Demikian penjelasan dari PowerPoint kelompok 3 mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.